necessary. Seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but smile just as slimy. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube BMS Aulia Rasyidin Tembilahan. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai pengimplementasian siswap di Bank Mini Syariah Aulia Rasyidin. Saya Anissa Septialandari dan teman saya Siska Meripi, saya Dewi Marfuah, Saya Muhaikal Sodikin, dan saya Nurul Fulbi, dan saya sendiri Doni Kurniawan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang pengimplementasian siswap di Bank Mini Syariah Aulia Rasyidin. Berbicara tentang siswap, sebenarnya apa sih itu siswap, Saudari Anissa? Siswap itu terdiri atau singkatan dari Z. Z itu zakat, sedangkan untuk I itu infak, dan untuk S itu sedekah, dan waf itu ada wakaf. Jadi di dalam siswap itu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Saudari Anissa. Ya, benar sekali. Lalu yang ingin saya tanyakan, zakat itu apa, Saudari Dewi? Zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang wajib menerima seperti fakir miskin dan semacamnya. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan yang wajib menerima zakat, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, gharim, amil, ibnu sabil, mu'alaf, dan rikab. Lalu, kapan sih zakat itu akan dikeluarkan? Baik, sebelum kita berbicara mengenai kapan zakat itu harus dikeluarkan, kita harus terlebih dahulu mengetahui zakat ini apa-apa saja. Zakat itu juga terbagi atas 2 macam. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada saat bulan puasa, dan paling lambat itu dikeluarkan sebelum sholat Id di hari raya Idul Fitri. Tujuannya ialah untuk membersihkan diri. Kemudian yang kedua, untuk zakat mal itu dilakukan cukup haul sampai nisab. Artinya cukup 1 tahun sampai nisab itu ialah sampai hitungan. Dan hitungannya itu ialah 85 gram emas. Baik, jadi kita sudah membahas poin pertama, yaitu zakat. Sekarang yang kedua, infak. Apa itu infak? Infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Contoh dari infak itu seperti memberikan makan orang kurang mampu, atau bisa memberikan sedikit harta seperti uang dan sebagainya. Oh, jadi begitu yang dimaksud dengan infak. Poin ketiga kan sedekah. Sedekah itu seperti apa sih? Nah, sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas. Dan sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun mencakup semua amal baik. Nah, contoh dari amal baik ini seperti kita memberikan senyuman, membuang paku di jalan. Contoh dari tidak bisa dikatakan cuma pada satu titik saja. Jadi kan sedangkan untuk infak itu dijelaskan lebih ke pemberian harta, sedangkan untuk sedekah ini lebih luas, artinya tidak hanya dalam berupa materi, tapi juga diberikan dalam bentuk amal yang lain.
Tadi sudah dijelaskan yang pertama tentang zakat, yang kedua tentang infak, yang ketiga itu tentang sedekah, yang selanjutnya yaitu wakaf. Apa sih itu wakaf? Oke, berbicara mengenai wakaf. Selanjutnya ini kita berbicara mengenai wakaf. Wakaf ini ialah bentuk penyerahan sebagian harta benda pribadi yang untuk dimanfaatkan selamanya ataupun pada jangka waktu tertentu, yang tujuannya untuk kepentingan guna keperluan ibadah ataupun keperluan umum. Itu yang dimaksudkan dengan wakaf. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai 4 poin: zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita tahu dari keempatnya itu sama-sama memberi. Nah, apakah perbedaan di antara keempatnya? Berbicara mengenai 4 poin ini tadi, untuk zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Untuk zakat ini ialah perkara wajib, artinya harus kita tunaikan. Sedangkan wakaf, infak, dan sedekah ini ialah perkara sunnah, boleh kita kerjakan dan kita akan mendapatkan pahala. Kemudian untuk zakat ini ada nisabnya, sedangkan 3 poin tadi tidak ada nisab. Kemudian untuk perbedaan antara infak dengan sedekah, infak ini hanya terbatas kepada amalan yang berupa harta, sedangkan sedekah ini amalannya itu lebih luas. Contohnya sudah dijelaskan tadi, membersihkan paku di jalanan, kemudian juga memberikan senyuman yang manis juga disebutkan kepada sedekah. Kemudian juga ada perbedaan antara infak dengan wakaf. Wakaf dan infak, banyak orang keliru di antara wakaf dengan infak. Yang harus kita titik beratkan antara wakaf dengan infak ini, kalau infak itu habis sekali pakai. Contohnya pemberian uang kepada satu masjid untuk sebuah pembangunan. Sedangkan wakaf ini lebih dititik beratkan kepada pemberian tanah, artinya dalam jangka waktu yang lebih panjang nanti. Artinya barang yang dipakai itu akan tahan lama dan tidak habis sekali pakai. Nah, Bank Mini Aulia Urashidin ini memiliki 5 produk, yaitu yang pertama yaitu wadiah, yang kedua yaitu wadiah akademik, yang ketiga wadiah mumtaz, yang keempat yaitu wadiah kurban, yang kelima yaitu program Ziswaf. Jadi bagaimana sih pengimplementasian Ziswaf di dalam Bank Mini Aulia Urashidin ini? Pengimplementasian Ziswaf di BMS ini bekerja sama kepada HMPS Ekonomi Syariah, yang dimana berbentuk Ziswafnya yang berbentuk uang maupun barang dan akan disalurkan kepada orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Oke, demikianlah penjelasan mengenai pengimplementasian Ziswaf di Bank Mini Syariah Aulia Urashidin Temilahan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum.